karena telah dikatakan orang kepadaku, ayo kita ke rumah Tuhan. Tiap hari kita boleh ada di rumah Tuhan, dan saya percaya bukan saya yang memanggil saudara, tetapi Tuhan sendiri yang memanggil saudara. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, Allah lah yang memanggil kita untuk mengadakan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah setia. Baik, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita, menjadi ibadah yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Tapi sebelum kita akan mulai dalam ibadah, tentu kita akan dasari lagi kehidupan kita, dan program kita diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ciing dari Gorontalo. Silakan, Ci. Belum ada suara, Ci. Ya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca firman dalam Mika 5 ayat 8 sampai 14. Mika 5 ayat 8 sampai 14. Bunyi firman Tuhan, tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu demikian firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyatakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, dahsyat ya. Firman Tuhan bahwa kita tidak akan menyembah buatan tangan manusia, dan tidak ada mantra, tenunan apapun, jampe-jampe, sihir-sihir, ya, berhala-berhala yang diserang dari jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat. Sesuai dengan firman Tuhan bilangan 23:23, tidak akan mempan bagi hambaku Yakub Israel, yaitu saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Ciing. Firman Tuhan yang dahsyat, yang sangat memberkati kita. Mari kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita bersama-sama hormati Tuhan lewat kehadirannya di tengah-tengah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah juga yang kami kenal, bahkan sembah serta yakini, Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan hari ini. Kami diberi kesempatan lagi memperbaiki yang belum baik dalam hidup kami, agar menjadi baik
dan yang terbaik kami akan kembalikan kepada Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan buat kami adalah yang terbaik. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan, masalah, pergumulan kami, tetapi tetap Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, yang selalu ada di tengah-tengah kami, yang tidak membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Karena kami punya Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bersyukurlah kami kepadamu ya Bapa, lewat ibadah kembali hari yang dijadikan Tuhan, yaitu hari ini. Kami diberi kesempatan yang sangat berharga ini. Roh Kudus ambil alih, agar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar hanya satu tujuan kami, yaitu mempermuliakan Bapa dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kejadian hari ini. Kami akan fokus, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi, untuk menikmati bersama-sama akan janji Tuhan selalu baru, berkat Tuhan tiap pagi, tiap hari. Terima kasih, kami mau nikmati bersama. Hamba-hambamu yang akan melayani hari ini Tuhan, mulai dari yang memimpin pujian, yang akan memberikan kesaksian, menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan Yesus, memberikan kekuatan baru, dorongan, motivasi bagi kami. Mari Engkau urapi dengan urapan yang baru. Dan juga yang akan menaikkan doa syafaat, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, Pastor Dr. Sahut Sitorus yang dari Jakarta. Sorga dalam berita akan dikumandangkan. Kami semua yang ada di berbagai kota provinsi di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, kami siap mendengarkan pesan-pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Kuduskan tempat di mana kami berada. Kuduskan program ini. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami, agar kami layak diperkenan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami menolak semua bentuk roh yang bukan dari Bapa, yang kami tidak undang hadir dalam pertemuan ini. Biar hanya kuasa Allah, Roh Kudus saja yang kami undang, bekerja dengan bebas dan leluasa. Karena Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Jumpai kami sesuai dengan kebutuhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka tabiskan pertemuan ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semua, salam sejahtera buat kita semua, dan selamat beribadah menikmati berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Lanjut. Shalom. Tidak kedengaran. Tidak ada suara. Shalom, Bapak Ya. kasih Tuhan. Damai di hati bagi kita semua dimanapun kita berada pagi ini. Happy weekend buat kita semua. Kita bersyukur lagi. Kita boleh ada menikmati berkat yang baru hari ini. Kekuatan, kesehatan, dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, kita membawa syukur bahwa hati kita menyenangkan Tuhan karena Dia terlalu baik dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya jelas ya? Jelas, jelas. Cuma kecil. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, katakan bersama. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan syukur
saat Haleluya. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu. bersamamu selalu. Memuji dan menyembahmu, Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Oh, ku sembah Kau dalam hidmu, bersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Masuk ke hadirat-Mu. Amin, amin. Di tempat kudus-Mu, Tuhan, tiada kata selain Haleluya. Saat ini. Amin, amin, Yesus, haleluya. Indahnya Tuhan bersamamu selalu. Bersamamu selalu. Memuji dan menyembah-Mu, Tuhan, pujianku, Tuhan, kemuliaan-Mu. amin. Kekudusan-Mu ku sembah Kau dalam hidmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dan Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu, amin, amin. Penuhi tempat ini, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam ku tersyukur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku.
ternyata dalamku. Haleluya, haleluya. Kemuliaan, kami datang menyembah-Mu, kami bersyukur, Engkau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu. Hosana bagi Tuhan Allah yang hidup, bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, dahsyat, ajaib, luar biasa. Segalanya di dalam hidup kami. Bagimulah Tuhan, syukur pujian kami naikkan. Haleluya, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya. Kami siap memuji menyembah Engkau, bersyukur karena Engkau telah baik dalam hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jika kita boleh ada hanya anugerah Tuhan. Mari kita menaikkan syukur. Katakan bersama, betapa
Hanya tiada kasih jiwaku betapa Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Sana ku memuji Tuhan, sana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Hanya aku untukku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja. hanya Dia gunungku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Nah, Dia tinggalkan diriku di waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Amin. Nama Yesus yang menghibur. Yesus nama. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang vaksin. Oke, shalom. Shalom. Pastor Anneke Felicia. Haleluya. Wah, pada tersenyum semuanya ya. Kita harus semangat pagi hari ini, harus digoncangkan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya persembahkan satu pujian. Setiap hari memang aku harus bernyanyi ya di grup kita di Amin. bukan hanya di grup, di mana saja aku bernyanyi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kesempatan hidup, masih bernafas. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang kita bisa balas kepada Tuhan selain berikan yang terbaik. Puji Tuhan. Dan sampai hari ini saya sehat. Karena setiap hari udah mau berapa tahun ini ibadah kita di grup kita diberkati. Setiap hari ini ya, saya tetap tepuk tangan, terserah kalian tidak tepuk tangan, tapi saya tepuk tangan. Jadi sehat ya, haleluya. Amin. Karena Alkitab berkata, saya tidak khotbah ya.
Amin. Amin. Ayat 2. Biarlah tepuk tanganlah segala bangsa. Jadi tepuk tangan sehat. Yes. Haleluya. Amin. Lebih tanpa haleluya. Puji sampai hari ini Suaranya baru putus-putus. 68 tahun ya. Saya baru Suaranya 68 tahun, putus-putus dokter. ya. Oh ya, sayang sekali kalau putus Jangan. ya. Jangan Jangan. putus-putus nyambung. Nggak bagus tuh. Jadi saya harus Bergeser mungkin signal. ya, mesti keluar. Ya, Jangan keluar, gitu. Saya harus bergeser aja. bergeser. Ya. Biasa bergeser di luar. Oh, Ya, bergeser harus keluar ya. Siap. harus di luar. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi dengan wajah yang baru ya. Dokter Saud, wajah yang baru ya. Tetapi stok lama. Haleluya. 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 Saudara, kita memuji Tuhan. Bapa sangat baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan jadikan hidupku sungguh berarti. Sekalian tes, masih panjang nafas. Haleluya. Masih panjang perjalanan. Haleluya, segala itu pada senyum kan? Marlina senyum, dokter semua senyum, Pak Victor senyum. Iya dong, kita harus tersenyum. Nggak mahal dong, senyum nggak mahal. Tinggal tersenyum aja repot. Oke, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian kita, Ibu Femi Manopo, istri dari Pastor Vicky Kuron. Mungkin Dokter Saud belum kenal ya. Kemuliaan dulu ke Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua baik ya, karena kita punya Tuhan yang baik, yang tidak baik. Semuanya dijadikan bagi kebaikan, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bu Pastor Anneke. Sehat-sehat selalu dan terus diberkati. Silakan lagi, Pastor Beni. Silakan. Udah Marlina. Dulu suara. Oke. Saya di MRT, di kereta api nggak bisa nyanyi. Sorry ya. Oh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Beni. Terima kasih atas doa-doanya sehingga operasi kemarin dulu lancar ya. Amin. Dan ya kan tidak percuma Alkitab kalimat pertamanya pada mulanya Tuhan. Amin. Jadi kita dalam segala hal dari awal mulanya kita harus dari Tuhan, kita harus berdoa dulu. Kita berminta Tuhan. Ini yang mau bawa khotbah orang Batak ya? Hah? Orang Iya. Indonesia. Marga Sitorus dari Medan. Aduh, warga kerajaan sorga, Pastor Beni. Mau pincang lagi ya. Haleluya. Ya, saya mau nyanyi dari Medan lah. Tuhan Yesus
Jesus go saya Terpujilah Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Walaupun suaranya putus-putus ya, tapi kita percaya dikatakan Tuhan Yesus baik. Nanti Bapak Pastor Dr. Saud yang akan menerjemahkan ya pujian tadi. Tuhan Yesus baik. Ya. Tuhan memberkati Pastor B. Ada kidung jemaatnya. Ada kidung jemaatnya. Oh iya, oke. Di NKB itu. NKB. Ya. Itu ada apa? Pak Didi mau menyampaikan sesuatu. Beliau ada di rumah sakit. Oh, Silakan Pak Didi. Topangan doa, Pastor. Ya, topang doa-doa. Kita akan doa terus, Pak. Ya, puji Tuhan. Oke, lanjut. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Ini suara ini. Tidak ada suara. Di sini nggak keluar. Kedengaran? Suaranya jauh. Sudah. Ada. Ya, sudah. Kalau sudah Ini tidak ada Pak Tito Rasat dari Palangkaraya. Silakan. Kita ya. Kita dari Singapura ya. Nah, Oh, dari Singapura. Tito dulu, Ya, Pak Tito Singapura. dulu baru Rita. Pak Oke, Tito siap. dari Palangkaraya. Baru Rita. Silakan Pak Tito. Selamat siang Bapak Ibu Selamat semua. siang, ya. Ya, perkenalkan saya Tito Rasat. Saya memang pendatang baru di grup Gepas ini dan saya sangat sukacita mengikuti kegiatan Zoom ini sehingga saya dapat mengikuti firman Tuhan dan Amin. kiranya Tuhan selalu memberi kemampuan kepada kita di masa-masa tua ini untuk dapat mempelajari, mendengar sabda firman Tuhan. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Salam. Ya, terima kasih Pak Tito dari Palangkaraya. Tuhan berkati. Tidak ada suara. Pak, Tuhan Yesus Ya, memberkati. sudah. Ya, silakan. Ada tadi siapa? Rita dari Singapura. ya Shalom Indonesia. Salam. Merdeka. Ya, puji Tuhan. Di dalam segala kesempatan kita akan memberikan waktu Tuhan memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Dalam segala kesibukan apapun,
Dan bersyukur saat ini kebetulan majikan lagi keluar, jadi Rita ambil waktu untuk memuji Tuhan di forum kita diberkati Tuhan. Amin. Sambil menunggu majikan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Satu pujian untuk Tuhan dan untuk orang semua. Kau Bapa yang baik. Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Biarlah dalam segala keadaan apapun, Kau Bapa yang selalu menjaga, menyertai Rita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, suaranya tidak dengar, Bu Nggak ada Fen. suara. Ya, Geser-geser. Ya. Ya. Ganti dari ladang. Ada ini juga stok lama nih, PKL. Tuh udah tersenyum. Untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu Rita. Amin. Apa yang mengerti, apa yang peduli, Haleluya. Semangat selalu Rita. Tuhan Yesus memberkati juga keluarga yang ada di Talaut. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sumatera bermasmur. Pastor Fangki. Ya, kedengaran suara saya? Lumayan, iya. Ya, Palembang. Silakan, Pastor Fangki. Saya ikut-ikutan juga nyanyi dari Kidung Jemaat 353. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Amin. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang telah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau.
Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, marilah kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pastor Funky. Pujiannya, marilah hai kamu yang letih lesu berbeban berat datang. Dapat kelegaan, dapat ketenangan di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pastor Funky dari Palembang. Sehat selalu. Diberkati juga pelayanan yang ada. Haleluya. Silakan Bapak Pastor Albert dari Bandung. Haleluya. Haleluya. Bandung bermazmur. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Itu tadi lagu dari lagu bahasa Batak, cuma sayang suaranya tadi bagus padahal lagu itu. Suaranya agak terganggu. Ya, tadi jaringan putus ya. Puji Tuhan. Ya. Baik. Besok kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, tapi sebenarnya bagi kita orang Kristen, pencurahan Roh Kudus itu tidak boleh berhenti sampai hanya di memperingati. Karena dia sudah bekerja. Roh Kudus sudah bekerja. Amen. Ya, biasanya kita orang Pentakosta itu terjebak dengan satu kebiasaan pikirnya nanti setiap hari Pentakosta baru Roh Kudus dicurahkan, padahal setiap hari Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita dan bekerja 1 kali 24 jam. Amin. Tapi tidak apa-apa, kita memperingati itu untuk mengingat kembali bagaimana Allah mencurahkan kuasanya melalui Roh Kudus. Mengingat perbuatan-perbuatan mujizat yang sudah dilakukan oleh para rasul, dan mujizat-mujizat itu akan terus bekerja sampai sekarang ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang bagi setiap saudara dan saya, karena kita sudah mendapatkan roh yang sama. Jadi mujizat-mujizat juga akan dinyatakan. Roh Kudus hadir di sini, telah urapan kuasa jiwaku rindukan hadirat-Mu, jamahlah dan pulih. Kau hadir di sini, urapan kuasa rindukan hadirat-Mu, jamahlah dan pulihkan alir seperti sungai
seperti sungai, mengalir Roh Kudus, mengalir sampai selamanya. Roh Kudus hadir di sini, curahkanlah urapan dosa, rindukan hadirat-Mu, alir seperti sungai, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir sampai selamanya. Alir seperti sungai, mengalir seperti sungai, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir sampai selamanya, mengalir sampai selamanya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4, siapa yang percaya kepadaku, di dalam hatinya akan mengalir, dan maksudkan adalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya di saat kita memuji, menyembah, Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Lebih lagi, biar aliran daripada Roh Kudus menjamah lewat sebentar firman yang akan dibagikan, membaharui, menyegarkan, menguatkan kita semua. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pastor Albert Kere. Pujiannya bagi kita, Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu, diberkati keluarga, pelayanan yang ada di Bandung. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati keberadaan kita, biar kita mau diberkati lewat kebenaran firman. Kita mau angkat pujian, mengalirlah Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang mendukkan air. Demikianlah jiwaku akan ku rindu selalu Kau hadir dalam hidupku, memulihkan jiwaku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus,
tempat ini mengalirlah Kudus, pulihkanku, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di hidup kami, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkanku. Haleluya, saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pastor Dr. Saud. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia, karunia, kemurahan dan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam perayaan pencurahan Roh Kudus yang akan kami rayakan puncaknya pada esok hari. Haleluya. Kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mengapa sampai saat ini banyak Kristen yang telah menerima karunia yang kudus, tetapi harus terluka dan rugi, bahkan melukai banyak orang oleh karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Bapak, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami disegarkan dan kami juga dapat menolong dan membantu sesama kami yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan mereka, agar mereka dapat mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Ya. Satu kebahagiaan tentu berjumpa lagi dengan rekan-rekan sepelayanan dan Bapak Ibu yang hadir dan juga yang telah hadir melalui undangan kita. Ya, walaupun kami tidak dapat sebut satu persatu, tapi itu adalah satu kebahagiaan tersendiri. Amin. Dan melihat semuanya bahagia, awet muda, puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita itu adalah mengapa harus terluka dan rugi. Ya, dan melukai. Hidup ini adalah realita. Ya, kita tidak bisa seakan-akan hidup semata-mata hanya di alam roh. Ya, di dalam angan-angan, mimpi-mimpi, tetapi kita lupa hidup ini adalah kenyataan yang harus kita lalui. Begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melihat, mendengar, dan merasakan sendiri, mengalami sendiri, mengapa saya atau mengapa dia harus terluka dan mengalami kerugian oleh karena situasi dan kondisi tersebut, bahkan melukai ya, sesamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, ya saya ulangi lagi, hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, amin. Ada dua sisi dalam kehidupan yang kita lihat, yaitu setelah pencurahan Roh Kudus atau dalam kasih karunia dan sebelum kasih karunia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu saya tetap tekankan ayat yang penting yang tercatat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu, itu artinya bagi kita saat ini, bagi orang Kristen, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu.
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Atau tidak tahukah kamu? Kita akan bilang, tahu Tuhan, saya sendiri saat ini lagi mengikuti doa 10 hari, besok terakhir puncaknya Tuhan. Nah, gitu. Apa yang Anda harapkan? Saya dipenuhi Roh Kudus supaya saya diurapi, bisa melayani dan menjadi saksi. Lalu saya suka bilang itu, apakah pencurahan Roh Kudus yang paling utama adalah untuk urapan menjadi saksi melayani? Saya rasa tidak, gitu ya. Karena Roh Kudus itu pertama sekali diingatkan oleh Yesus, tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17. Khususnya ayat 15. Tuhan bilang begini, Yesus sendiri, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Amin. Jadi, Amin. Roh Kudus itu sebenarnya dicurahkan untuk menolong saudara dan saya untuk bisa hidup melakukan firman Tuhan, agar tidak lagi berbuat atau melanggar kebenaran firman Tuhan yang sering kita sebut dosa atau kejahatan. Dan Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang menyertai engkau. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit, dia perlu memulihkan muridnya selama 40 hari, mengingatkan muridnya apa sebenarnya hal yang penting sebelum pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup mereka. Mereka perlu mengalami pertobatan yang total dari hati mereka. Pengetahuan mereka, latihan-latihan mereka sudah cukup 3,5 tahun, tetapi hati mereka masih belum memahami arti dan maksud rancangan Tuhan di dalam penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kembali akan datang. Itu sebabnya Yesus berkata, tunggulah di Yerusalem. Dan orang-orang yang menunggu ini adalah orang-orang yang sudah disentuh hatinya oleh Tuhan. Dan mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu adalah nomor 1. Menjadi saksi Tuhan itu adalah nomor 2. Ya. Karena Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak. Kehendak Tuhan itu adalah pertobatan. Karena Yesus bilang di dalam Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya, yaitu dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jika orang-orang Kristen tidak bertobat, Yesus bilang begini, ya kalau saudara review kembali, Matius 7 ayat 22, ya, akan banyak orang akan berkata kami sudah berbuat mengusir setan dan lain-lain. Oke. Tuhan bilang, tapi aku akan berterus terang kepada mereka. Aku akan berterus terang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Nah, itu berarti belum bertobat. Jadi hati-hati kita, jika pelayanan kita tidak didasari oleh pertobatan yang murni, itu akan mengalami kesulitan yang sangat berat. Amen. Kita akan melihat pengalaman dulu dari perjanjian lama yang namanya itu adalah Kain. Kain merasa terluka gitu, ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Habel diterima. Dia tidak terima hal ini. Dia terluka, hatinya panas. Jadi orang yang terluka itu biasanya hatinya panas, marah. Kalau dia merasa tidak memiliki kemampuan, dia akan merasa tertekan dalam hidupnya, stres, gitu ya, menarik diri dan lain-lain. Tapi kalau dia merasa dia sanggup, dia akan ekspresikan itu kemarahannya, ya, rasa terlukanya. Dan akhirnya saudara tahu, dia bukan saja mengalami kerugian, tetapi dia melukai Habel saudaranya, yaitu membunuhnya. Apakah harus seperti itu? Nah, pelajaran penting ini tentu mengingat kita, apakah setelah saya di dalam Kristus, terus diri saya adalah bait Roh Kudus, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya harus terluka oleh karena hal itu. Lalu akhirnya mengalami kerugian. Karena memikirkan ini kenapa, ini begitu, tidak nafsu makan, cerita sana, cerita sini, tidur nggak nyenyak, nah gitu ya.
badan menjadi lemah, kerugian, lalu kalau tidak cepat dibantu, akhirnya akan melukai orang. Pertanyaannya, haruskah? Gitu ya. Yang kedua kita lihat tokoh itu adalah yang bernama Ayub. Walaupun Ayub ini hanya mendengar tentang Tuhan hanya dari kata orang saja, tetapi ternyata dia melakukan ketentuan-ketentuan dari Tuhan, dan Tuhan memuji kebaikannya, kesalehannya. Walaupun kita jelas tahu kesalehan Ayub pada saat itu adalah kesalehan yang masih perlu dimurnikan lagi oleh Tuhan. Nah, ketika iblis meminta bahwa harta anak tubuhnya sakit, jawabannya sangat menarik, ya, dan itu tidak salah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Apakah kita hanya dapat menerima yang baik, dan apa hanya bisa dapat apa yang buruk kita tidak bisa terima? Ini memang tepat, tetapi hatinya Ayub ternyata ya terluka, saudara yang kasih. Makanya di dalam Ayub pasal yang ketiga dia berkata isi hatinya, ya. Kalau saudara dapat merasakan apa yang dirasakan Ayub, juga yang kita rasakan, jika kita sudah mengenal Tuhan, berusaha berdasarkan petunjuk-petunjuk firman Tuhan, tapi realita hidup kita ternyata mengalami hal seperti yang dialami Ayub, maka Ayub mengatakan dalam Amsal 3, saudara bisa baca, mengapa ada kandungan sehingga aku tinggal di situ? Mengapa ada air susu sehingga aku bisa hidup? Ya, dia menyesali kehidupannya. Seakan dia minta seandainya dia tidak hidup di muka bumi ini. Dia terluka. Dia merasa dirugikan. Nah, lebih parahnya lagi, ketika temannya yang merasa dirinya benar melihat keadaan Ayub, ketika temannya pun merasa terluka, lalu mulai menasihati Ayub, begini, begitu, begitu, sehingga Ayub pun akhirnya menjawab, ya, sehingga dia merasa dirugikan. Lalu akhirnya Tuhan menemui Ayub. Baiklah kita berperkara. Tuhan berbicara kepada Ayub. Lalu akhirnya Ayub sadar dan dia berkata, Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Tetapi aku sekarang mengenal Engkau secara langsung. Oleh sebab itu, aku tarik semua ucapanku. Dan aku duduk di dalam debu. Amin. Karena dia merasa, kenapa kok saya terluka ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu hilang, dan merasa dirugikan. Setelah dia akhirnya menyadari itu, Tuhan memulihkan hidupnya. Yes. Setiap orang juga harus seperti itu. Kadang kita bilang, terlalu manusiawi Pak kalau terluka dan dirugikan. Ya, tetapi saudara yang kasih, posisi kita sekarang ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang akan menerima janji-janji Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidup dan dipimpin oleh Roh. Mengapa kita masih terluka dan mengalami kerugian? Ketika ada orang bersikap perbuatan-perbuatan mereka yang kelihatannya tidak menyenangkan, sehingga kita terluka. Lalu ini menyusahkan kita. Bahkan kita naikkan doa-doa yang penuh dengan keluh kesah. Bahkan mungkin dalam hati kita ada niat untuk melakukan pembalasan, baik pembalasan verbal, apalagi pembalasan dengan sikap dan perilaku tertentu. Tentu hal ini tidak boleh kita lakukan. Dan kita perlu menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Karena iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan orang-orang Kristen agar mereka mengalami kerugian, terluka, rugi, dan bisa mungkin melukai. Nah, kita lihat satu contoh lagi yang cukup menarik, namanya Yusuf. Yusuf itu pelajaran yang sangat penting. Kita tidak melihat apakah dia dibedakan oleh orang tuanya, tetapi jelas Tuhan punya rencana pada Yusuf. Seperti saat ini kita yakini Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Agar kita menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Nah, Yusuf akhirnya saudara tahu, saudara-saudaranya merasa terluka dengan apa
yang dilakukan atau tampilan-tampilan dari Yusuf. Baju yang sangat baik yang diberikan oleh ayahnya. Ya, perbedaan-perbedaan yang jelas diperbuat, mimpi-mimpi Yusuf. Mereka merasa terluka, seakan-akan mereka ini, ya, kok begitu? Mereka tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan, sehingga mereka merasa tersisih, merasa kecil, terluka, dan dirugikan. Akhirnya, saudara tahu persis, mereka melukai Yusuf, membuang saudara kandungnya sendiri ke sumur, dan menjual saudaranya sendiri menjadi budak. Wajar kan kalau di sini kita lihat Yusuf terluka dan mengalami kerugian. Apakah Yusuf akan bertindak membalas untuk melukai saudara-saudaranya? Puji Tuhan. Ternyata tidak demikian. Ketika di rumah Potifar, dia menunjukkan dia seorang anak Tuhan yang hidup dan dipimpin oleh Roh. Walaupun pada masa itu kita tahu persis pencurahan Roh Kudus belum ada. Tapi kita tahu persis orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, seperti Raja Daud dan yang lainnya, mereka pasti dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. Sehingga dia bisa berkata, ketika digoda istri Potifar, dia bisa berkata, tidak, apapun risikonya. Dan Tuhan menyertai dia sehingga dia berhasil. Nah, yang menarik sering kasih, sehingga akhirnya ketika dia menjadi orang yang katakanlah terutama di Mesir, ya, sebagai Perdana Menteri. Akhirnya setelah 2 tahun, saudara-saudara Yusuf datang. Jika saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 45 yang menarik di situ, ya, Yusuf menangis memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf saudaramu. Dan dia berkata, jangan susah hatimu. Ya. Jangan sedih dan jangan takut. Bahwa apa yang kamu perbuat itu sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, itu ringkasnya begitu. Dia berkata dengan manis sekali seperti itu. Kita patut merasa terkejut tentang hal ini. Kenapa bisa begitu? Di ayat 5 saya bacakan Kejadian 45. Ya, Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Haleluya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sikap dan perilaku orang apakah baik dan buruk terhadap kita, ada rencana Tuhan di balik itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melaksanakan rancangan Tuhan di muka bumi ini yang memang dia percayakan kepada kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Tuhan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi untuk kita dapat melakukan itu, Rasul Paulus pun perlu proses-proses pendewasaan. Ya. Yusuf pun perlu mengalami hal itu. Sehingga Rasul Paulus berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amen. Karena dia tahu dalam hidupnya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, dia pasti mengalami masalah. Beraneka ragam bentuk. Tetapi dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa Bapak Ibu? Pertama karena dia tahu, dia tulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Karena Allah setia. Dia tidak akan pernah mengizinkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Yes. Kan dia memberikan jalan keluar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi jika demikian, mengapa kita harus terluka dan rugi? Amin. Karena kita tahu semua masalah dalam hidup kita ini, itu adalah pencobaan masalah-masalah yang biasa. Yang Tuhan izinkan tidak boleh melampaui kekuatan kita. Dan akan pasti memberikan jalan keluar. Yang kedua Rasul Paulus mengatakan, Roma 8 ayat 28.
bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia Yes. dalam rencana Tuhan. Jadi melalui masalah itu Tuhan kan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan terhadap masalah ini. Yusuf pun memahami hal itu. Rasul Paulus dan semua orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik mengerti hal itu. Jadi mengapa harus terluka? Mengapa harus kita rugi? Memikirkan hal itu sampai nggak bisa gitu ya, tidur, nafsu makan kita nggak ada, bahkan menjadi sakit. Lalu coba ngomong-ngomong, misalnya saya ngomong sama Pastor Peki, Pak Peki, saya nggak duga, Pak, ternyata orang itu bisa buat begini, Pak. Ya, sepertinya seperti air susu dibalas air tuba. Kira-kira gitu kan. Nah, kalau memang seperti ini, apa yang akan kita jawab kepada mereka? Kita kan bilang, mengapa harus terluka, Bapak Ibu? Mengapa harus mengalami rugi sampai nggak nafsu makan, ya nggak bisa kerja, bahkan sakit-sakitan. Apalagi sampai membalas dengan melukai. Bapak Ibu, saya nggak mengatakan bahwa di antara kita tidak ada seperti itu. Saya bukan hamba Tuhan seperti itu, saya dokter. Jadi selalu berbicara, selalu ada yang seperti itu, sehingga firman Tuhan ini harus sampai. Amin. Nah, dan bagi yang tidak mengalami itu, supaya tahu bagaimana cara membantu orang lain. Ya. Gitu. Amin. Ya. So, oh, berarti ini loh jalan keluarnya. Nah, kira-kira gitu ya. Tidak bisa bilang gini, berdoa saja, bro and sis, ya, berdoa saja, percayalah. Aduh, bayangkan seorang dokter kalau bilang begitu, udah berobat, udah ngomong cerita, Pak dokter lalu apa? Ya, berdoa saja Pak, ya, ulanglah, ya, nanti sembuh. Ini dokter apa pendeta ya? Pendeta aja nggak bisa doa, tumpang tangan kayak gitu ya kan? Dan lain ya. Nah, disuntik kayak saya, dibilang kayak kasih obat, nah, kan gitu ya. Nggak cukup dengan kata-kata, Bapak Ibu. Harus ada petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan. Nah, ketiga, makanya Rasul Paulus mengatakan, apapun yang saudara dan saya hadapi, karena Roh Kudus yang menolong, menyertai, siap memimpin, menginsapkan, memuliakan Yesus di dalam hidup kita, dia bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi siap-siaplah menerima kekuatan dari Tuhan. Amin. Dari pertolongan dari Roh Kudus ketika saudara mengalami banyak hal yang tidak sesuai. Apakah dibohong, ditipui dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, hubungan suami istri dan anak dan sebagainya. Gitu ya. Kita harus memiliki keyakinan bahwa itu hanya proses untuk membentuk saudara dan saya menjadi lebih baik. Amen. Nah, yang terakhir kita lihat Simon Petrus. Simon Petrus ini bisa mewakili kita lah, ya, mengikut Tuhan. Mari ikut jadi penjala. Oke, ditinggalkan semua hasil, ya, pekerjaannya, ya, keluarga besarnya ditinggalkan karena dia punya istri kan, punya mertua dan lain, ya, macam-macam lah. Puji Tuhan, dia mengalami banyak hal, Bapak Ibu, seperti saudara dan saya. Mungkin ya satulah yang nggak bisa saya alami barangkali seperti Petrus ini, ya, dia berjalan di atas air. Tapi puji Tuhan, saya sudah mempraktekkan, ternyata saya juga bisa berjalan di atas air. Ketika orang bertanya bagaimana caranya, Pak, saya bilang gini, di lantai saya siram dengan air, lalu saya berjalan di atas air itu. Kan gitu ya. Hati-hati, cuman jangan terpeleset, tenggelam nggak mungkin, gitu doang. Gitu ya. Maka caranya gampang, gitu ya. Jadi saudara, Pak, serius ini benar nih Pak dokter jalan di atas air? Ya benar lah Pak, cuman airnya di atas lantai, kan gitu ya. Nah gitu ya. Jadi saya berjalan di atas, orang lihat berjalan di atas air. Oh begitu caranya Pak, iya. Tapi Petrus nggak begitu, ya. Paling di situ. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi karena Petrus tidak mengenal Tuhan dengan baik, ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan disalibkan, mengalami penderitaan. Padahal awalnya dia sudah mengatakan ketika Yesus bertanya, menurut kamu ini siapakah aku? Engkau adalah Mesias, ya, Tuhan yang hidup. Wah, Petrus, bukan kamu yang bicara itu, kamu sudah dipakai oleh Tuhan atau Roh Kudus untuk menyampaikan hal itu. Puji Tuhan. Lalu ketika Yesus bercerita tentang disalibkan, dia tarik Yesus ke pinggirnya, ya. Lalu Yesus bilang, "Enyahlah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ya. Saudara bisa bayangkan hal itu. Kenapa? Karena dia terluka kalau sampai Yesus, ya, benar-benar ditangkap dan mati. Nggak ada di dalam pemikiran mereka hal seperti itu.
Yesus disalibkan, mati, wah mana ada dalam benaknya. Gitu. Sehingga ketika di Taman Getsemani, saudara tahu, salah satu muridnya yang mencium Yesus, ya manis ya, menyerahkan Yesus dengan ciuman. Jadi saudara hati-hati ya, ciuman kasih bisa menjatuhkan. Kalau ciuman kasih di dalamnya dolar gitu ya. Jadi ketika Yesus ditangkap, saudara tahu persis, ternyata Simon Petrus ini punya pedang ya, pisau kecil ya. Lalu dicabutnya pisau itu, dia merasa terluka, ingin bela. Lalu cek, telinga Maltus diputuskannya. Ya. Karena dia merasa terluka, merasa dirugikan kalau Yesus ditangkap. Bapak Ibu, Yesus mengatakan, jangan main pedang, nanti mati dengan pedang. Gitu ya. Nah, oh, puji Tuhan, ternyata Anda tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Syukurlah, satu hal yang kita tahu persis di dalam kelemahan kekurangan Petrus, saya tidak jauh lebih baik dari Petrus, itu jelas. Petrus jauh lebih unggul. Tapi satu yang saya yakin, yang dilakukan Petrus, dilakukan Yesus kepada Petrus, sama yang dilakukannya pada saya. Dia tahu kelemahan saya, dia tahu siapa Petrus. Ketika Petrus mengatakan, tidak akan ada yang bisa memisahkan aku dengan engkau, apapun. Gitu ya. Yesus bilang, kamu akan menyangkal dia 3 kali. Inilah yang dikatakan kepada Simon Petrus pada saat itu. Simon Petrus, aku telah melihat iblis menuntut menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku sudah berdoa agar imanmu tidak gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai penutup saya katakan begini, bukan hanya Roh Kudus yang dia curahkan kepada kita untuk menolong kita, tapi doanya selalu menyertai saudara dan saya. Amen. Ya, sehingga apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan Yesus menjaga, imanmu tidak akan gugur. Belajar melalui penderitaan. Bahwa melalui penderitaan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Rasul Paulus mengatakan 2 Korintus 4:16, memang secara lahiriah tubuhku ini merosot, tetapi secara batiniah kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Sehingga dia menjadi dewasa dan menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apa harus terluka dan rugi dan melukai? Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kebenaran firman-Mu telah sampai kepada kami. Sebagai anak-anak tebusan-Mu yang telah Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, kami sadar diri kami telah dipenuhi dengan Roh yang Engkau berikan kepada kami, yang siap menginsapkan kami, yang siap menolong kami, membantu, memimpin kami, bahkan memuliakan Yesus dalam hidup kami. Biarlah penderitaan-penderitaan yang ringan yang ada di dunia ini yang kami lalui, karena kami tahu semuanya itu seizin Tuhan untuk membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, yang gagah di dalam Tuhan. Sehingga kami juga bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Amin. Mengapa harus karena masalah menghadapi itu dan Tuhan bekerja lewat segala masalah yang kita hadapi, serta Tuhan akan beri kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Serta harus memiliki pengenalan yang benar akan Allah, bahwa Dia setia, Dia akan selalu menolong kita. Haleluya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita semua diberkati. Haleluya. Amin. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi mari kita lakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Ya, lalu kita ada kekuatan dan saya. Amin. Dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan.
kasih banyak Bapak Pastor Dr. Saud yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita diingatkan. Saya percaya kita semua diberkati dan terlebih hambanya juga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pastor Dr. Saud. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, diberkati keluarga. Amin. Dan pelayanannya lebih lagi diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk ya. Kita berdoa syafaat ya. Kita akan menopang doa, tapi nanti saya minta kesediaan dari hambanya Bapak siapa tadi? Titos Daniel dari Surabaya. Pak Titos, boleh dibuka dulu mute-nya? Pak Titos, mendengar suara saya? Boleh tolong dibuka dulu mute-nya? Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, mungkin lagi tidak ada di tempat. Nanti minta kesediaan Pastor Hengki aja. Hengki Koyongian, bahwa kita di dalam doa, syukur untuk firman yang kita dengar. Serta kita akan menopang doa untuk Bapak Pastor Didi Ekel yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, mengalami sakit lambung ya, asam lambung. Dan kita berdoa untuk adiknya dari Pastor Brian. Terus yang saat ini juga masih di rumah sakit biar tetap dipulihkan, disembuhkan. Oke. Menopang doa untuk Ciing yang ada di Morowali, operasi kemarin, ya Tuhan. Lebih lagi pemulihan kesembuhan terjadi. Pastor Hengki. Yang di Morowali siapa ya? Besan dari Bapak Coan. Oh, Bapak Pak Coan besannya Ciing yang habis dioperasi usus, kemudian kemarin habis dioperasi juga apa itu kakinya. Puji Tuhan sudah berjalan semua. Siapa lagi ya? Yang lain Pastor Hengki sudah tahu, yang diingat Didi Ekel di Rumah Sakit Tomohon. Didi Ekel. Ya. Apa lagi ya? Ya. Kita akan dukung bersama-sama dalam doa. Dan jangan lupa doakan juga teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Di sini ada Pak Tito dari Palangkaraya, ada Pak Peter dari Maluku. Ya, kita akan dukung dalam doa biar semua diberkati Tuhan. Yang dari Maluku siapa tadi? Dari Maluku tadi Pak Peter. Ya. Dan Pak Yahya Sutrisno itu ada juga bersama dengan kita. Ya. Yang baru pertama kali beribadah dalam program kita diberkati. Silakan. Nanti kalau yang hamba-hamba Tuhan boleh nanti beritahu ya, supaya kita bisa sama-sama untuk saling sharing firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dan berdoa untuk yang hadir di program dan masalah persoalan yang hadir di mana, Bu? Hadir saat ini. Yang hadir, maksudnya semua yang hadir. Semua yang hadir. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Di dalam dan bersama dan kita akan sama dukung doa. Kita angkat pujian Yesus. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan. Dengan berkatmu ku. Haleluya.
Doakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jalan Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, hamba-hamba Tuhan yang ada, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur lagi Tuhan di pagi menjelang siang ini. Kami sudah diberkati oleh ibadah, kita diberkati, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, kami telah menyaksikan cinta Tuhan, terlebih kami sudah diisi dengan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Saud Sitorus. Tarus Sitorus. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang disampaikan ini akan mendorong kami supaya kami lebih melihat secara mata rohani di dalam seluruh aspek kerohanian hidup kami. Biar kami lebih fokus dan kami terarah dan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Di dalam pelayanan-pelayanan kami, biarlah kami juga tetap ada di track atau jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Kami mau strike dan kami akan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami semua diingatkan untuk setiap pelayanan kami. Kami hamba-hamba Tuhan diingatkan, kami semua dikuatkan kembali supaya kami lebih fokus kepada Tuhan sampai hidup itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, kami kerjakan benar-benar untuk Tuhan. Terima kasih dan hamba juga berdoa buat Pastor Vicky dan Ibu Femi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Ibadah setiap hari melalui grup sudah diberkati. Tuhan berkati mereka. Karena kami tahu setiap apa yang kami kerjakan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan akan membawa kami pada berkat baru di dalam Tuhan. Diberi kesehatan buat Pastor Vicky dan Ibu Femi. Terima kasih Bapak. Setiap kebutuhan keperluan mereka dicukupkan, memberkati juga anak-anak mereka Tuhan. dan seluruh keluarga mereka di dalam selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan kami semua yang hadir pada hari ini yang boleh mengikuti ibadah kita diberkati Tuhan. Biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah yang rutin, tetapi menjadi ibadah yang akan mendorong kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini yang mau berdoa bagi yang saat ini mengalami sakit penyakit yang dalam tubuhnya, Tuhan Engkau lawat mereka pada saat ini, khususnya untuk Bapak Cuan juga. Tuhan tolong, Tuhan rawat apapun yang menjadi pergumulan dalam kesehatannya. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kembali, lebih Tuhan kuatkan kembali iman percayanya, supaya sepenuhnya dia menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dalam kehidupannya hal-hal baik boleh terjadi. Hamba juga berdoa bagi adik dari Pastor Brian yang saat ini masih ada di rumah sakit di Kemuliaan Langowan. Tuhan, Engkau pulihkan kembali, Engkau sembuhkan, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, dan berikan juga kekuatan iman, sehingga dia fokus kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat, dan hidupnya ada di dalam kendali Tuhan. Dan hal-hal baik terjadi dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat Pak Didi Ekel, hamba-Mu saat ini, seorang hamba yang setia, hamba yang merindukan juga hal-hal baik dalam hidupnya. Dia rajin dalam beribadah dan mau melayani Tuhan. Tuhan, saat ini dia terbaring di rumah sakit. Kami percaya Tuhan Engkau lawat dia melalui iman dan percayanya. Kami terlalu yakin dia akan disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan Pastor Didi Tuhan, sehingga dia bolehlah kembali lagi sehat dan dia boleh melayani bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati Pak Didi dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, baik yang ada di Amerika. Tuhan berkati, istrinya juga sudah bersiap-siap untuk kembali ke Indonesia. Tuhan memberkati sehingga mereka dapat berkumpul kembali di dalam rumah mereka, di dalam keluarga mereka, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Ibu Vera juga Tuhan yang saat ini tetap masih bertumbuh di dalam apa yang dialami dalam nama Yesus. Tuhan tolong Tuhan Yesus diberikan pemulihan, diberi kesehatan, terlebih iman percayanya tetap bertumbuh kuat dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan juga kami berdoa buat Ibu Ritonga juga Tuhan. Engkau lawat ya, Bu Mariana Ritonga yang selalu bergumul, selalu menyerahkan sepenuhnya seluruh pergerakan hidupnya. Tuhan berkati bayang dia dalam keadaan lemah tubuh, penyakit apapun yang mengganggu tubuh jasmaninya. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus dia dipulihkan, dan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang mengganggu tubuh jiwa dan rohnya. Tuhan kami percaya Engkau Allah lebih besar dari pada roh yang akan mengganggunya, dan roh Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu Mariana Ritonga sehingga dia terbebas dari gangguan kuasa kegelapan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan berkati juga keluarganya, suami dan anak-anaknya, keluarga besarnya semua ada di dalam berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi rekan-rekan yang baru juga, ada Pak Tito yang dari Palangkaraya, Pak Peter yang dari Maluku, dan juga Pak Yahya Sutrisno. Tuhan lawat Tuhan, biarlah boleh mengikuti ibadah-ibadah Tuhan yang membawa mereka, Tuhan memberkati bisa dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, dapat dikuatkan tetapi mereka adalah bagian dari firman-firman dan apa yang boleh disampaikan melalui ibadah kita diberkati. Biarlah mereka memiliki damai sejahtera sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bagi rekan-rekan kami, Pak Tommy Oro, Tuhan lawat, Tuhan berikan juga Bapak Beni Gerungan, Tuhan lawat, Tuhan. Dan bagi rekan-rekan kami yang saat ini masih dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan kuatkan kembali, Tuhan jamah mereka sehingga sakit penyakit mereka di dalam tubuhnya itu terlepas dan mereka bebas, dan mereka juga dapat melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Dan hamba-hamba Tuhan yang semua yang tergabung di dalam kita diberkati, biarlah Tuhan berkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka, baik dia sebagai gembala, baik dia sebagai evangelis, baik dia sebagai guru, baik dia sebagai penatua, diaken, dan seluruh aktivitas rohaninya semua ada di dalam berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk gembala-gembala gereja dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga memberkati penggembalaan mereka, umat Tuhan di saat mereka gembalakan juga. Biarlah mereka semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penginjilan dimanapun juga berada, Tuhan tolong bentengi semua dengan kuasa Tuhan, supaya penginjilan ini boleh menjangkau jiwa di pelosok manapun di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Karena hamba Tuhan dimanapun berada, mungkin saat ini sedang mencari keadilan. Tuhan, Tuhan bela mereka, luputkan mereka sehingga mereka boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dan hamba Tuhan yang jatuh sekalipun, Tuhan angkat kembali sehingga kami boleh sama-sama menjadi kekuatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi fakir miskin, duda, janda, yatim piatu, orang-orang terpenjara. Tuhan lawat mereka supaya mereka juga dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemerintah bangsa kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua menteri, dan semua gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada camat, lurah, dan RT RW. Semua ada di dalam berkat Tuhan. Kami lepaskan berkat juga bagi
tolong teman DPR pemerintah pusat kami sampai ya kepada Bapa. daerah semua ada di dalam berkat Ya Tuhan. Yesus. Untuk keamanan bangsa kami Yes. serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati Panglima Terima TNI kasih. dan seluruh Terima jajarannya, kasih. Kapolri dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati Ya Yesus. sehingga Haleluya. mereka juga dapat bertugas menjalankan Terima tugas tanggung kasih. jawab Terima kenegaraan kasih dengan Bapa. baik, menjaga keamanan bangsa dan negara Ya kami. Yesus. Terima kasih Haleluya. Tuhan, terima kasih. Dan hamba juga Terima berdoa kasih. bagi pemerintah yang baru nanti, yang saat Yes. ini sudah terpilih Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Ya. juga Tuhan. Ya Tambahkan Yesus. hikmat kepada Tuhan mereka tolong supaya semua. mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab negara Ya dengan Yesus. baik Terima dan kasih. akhirnya bangsa dan negara kami boleh menuju Terima kepada kasih dana Tuhan yang lebih Yesus. baik dan Terima lebih baik. kasih Yesus. Terlebih Tuhan kami berdoa supaya pemerintah kami melindungi sepenuhnya untuk Haleluya. kami Haleluya. sebagai umat Kristen atau Terima umat yang kasih lain. Tuhan. Semua ada di Terima dalam berkat kasih Tuhan. Tuhan Bapa. lindungi, ada Terima kebebasan kasih. kami juga untuk beribadah Yesus. Terima dalam nama kasih. Yesus. Dan orang-orang yang menolak atau menganiaya setiap Ya hamba-hamba Tuhan Yesus. dalam ibadah mereka, Tuhan Engkau Terima ampuni kasih mereka Tuhan. supaya Terima mereka kasih. dapat melihat kemuliaan Tuhan di setiap ibadah umat Tuhan. Ya Terima Tuhan. kasih. Terima Dan kasih biarlah Bapa. umat Tuhan yang ada saat ini kami boleh menjadi contoh rohani yang benar dalam kehidupan Ya Yesus. bermasyarakat. Terima Sehingga kasih Tuhan Tuhan. yang kami sembah menjadi Ya kemuliaan dalam Yesus. kehidupan Amin. kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Terima kasih. Tuhan. Hamba juga berdoa bagi yang berduka, Tuhan lawat, Tuhan Ya berikan Tuhan ketenangan. hiburkan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk Allah yang menjadi Pastor penghiburan yang Joni Pardede yang sejati sudah bagi dipanggil mereka. Tuhan. Terima Tuhan kasih. kami percaya juga penghiburan ada datang dari Tuhan Yesus. untuk keluarga Haleluya. yang Haleluya. ditinggalkan. Dan kami percaya bahwa Ya dia sudah Tuhan. menyelesaikan tugasnya Terima sebagai kasih pelayan Tuhan. Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima Hamba juga kasih. berdoa bagi yang berulang tahun Tuhan, untuk berkati Ya mereka Tuhan Yesus. yang sedang merayakan apapun juga Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima lengkapi kasih. sukacita mereka Terima sehingga dalam kasih. kehidupan Terima mereka kasih. nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya Terima Yesus. kasih Terima Tuhan kasih. Yesus. Terima Dan kasih. sepenuhnya kami hanya serahkan hidup kami dalam tangan Ya, kasih-Mu. terima Dan kami kasih. akan memulai seluruh aktivitas kami dengan Amin. kami menyerahkan semua hanya di dalam tangan Ya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan dan ampunilah akan segala kesalahan seperti kami kami, juga mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah dan kepada janganlah kami. membawa kami ke Dan dalam janganlah pencobaan, membawa kami ke dalam lepaskan kami pencobaan, daripada yang tetapi jahat, lepaskan karena kami daripada Engkau yang yang mempunyai jahat, kerajaan, karena Engkau dan yang mempunyai kuasa, kerajaan dan dan kemuliaan kuasa sampai dan kemuliaan selama-lamanya. sampai Haleluya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang telah memberkati kami lagi dengan berkat yang baru. Engkau sudah menggenapkan janji-Mu dalam kitab Ratapan 3 ayat 22-23. Selalu baru berkat Tuhan tiap pagi. Tiap hari Engkau memberikan pesan-pesan-Mu bagi kami. Dan terima kasih hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Bapak Pendeta atau Pastor Dr. Saud Mangapul Sitorus dari Jakarta. Sorga dalam berita disampaikan buat kami semua yang ada di berbagai kota provinsi di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Terima kasih untuk kejadian Tuhan dahsyat hari ini. Kami telah kembali dibangun, kami telah dinasehati, kami telah ditegur. Oh Tuhan, untuk luka-luka hati, biarlah kami percaya firman-Mu yang adalah Tuhan sendiri, yang adalah obat, yang manjur, menyembuhkan, membalut setiap luka-luka hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa, dan saatnya kami tidak lupa kembalikan segala kemuliaan, hormat, serta syukur kami hanya kepadamu, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang diberkati
memberkati Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati engkau di kota, di desa, bahkan di lembah. Diberkati engkau sebagai seorang pendidik, dosen, dan guru. Diberkati juga engkau sebagai TNI dan Polri, menjaga kedaulatan keamanan bangsa. Diberkati juga engkau sebagai tenaga medis, dokter, para medis, perawat-perawat. Diberkati juga engkau sebagai owner, pengusaha, pedagang, dan engkau yang sebagai pengusaha. Diberkati juga engkau sebagai bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga. Diberkati juga engkau sebagai pekerja-pekerja Tuhan, dimanapun engkau berada, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan seperti biji mata Tuhan. Dan diberkati kemanapun engkau pergi, telah digariskan oleh Tuhan jalan hidupmu, naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang engkau minta di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga memberikan permintaanmu. Diberkati tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, bertumbuh secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita imani dan katakan amin 3 kali. Amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah program berkati sudah selesai. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal buat kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Atas nama program Kita Diberkati, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua kita yang boleh bergabung bersama dalam program Kita Diberkati. Dan atas nama program Kita Diberkati juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta atau Pastor Dr. Saud Sitorus, yang boleh menyampaikan sharing firman Tuhan buat kita semua. Luar biasa firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita. Kita diingatkan ya, haleluya, jangan hanya ada di awan-awan atau roh, tetapi kita juga sedang ada di dunia ini, sedang menghadapi situasi kondisi yang sangat-sangat menakutkan, tetapi tetap kita percaya Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah bersama dengan kita sekalipun di masa yang sukar. Ya, kita ingat Daniel di gua singa, Tuhan Yesus ada di sana. Sadrak, Mesak, Abednego ada di dapur perapian, Tuhan Yesus ada di sana. Nah, saya nggak tahu saudara ada di mana, tapi yang saya percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara. Ya, puji Tuhan. Dan atas nama program Kita Diberkati mengucapkan terima kasih untuk kesibukan juga Pak Dr. Saud ya, menangani pasien-pasien, tetapi boleh meluangkan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan ya. Memberkati Pak Dokter. Pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selalu juga disehat-sehatkan, karena rentan di mana tempat bertugas beliau itu banyak penyakit ya. Ya, saya percaya Tuhan pasti menolong ya. Dan untuk Pak Yahya Sutrisno dan juga untuk Pak Tito Rasap dari Palangkaraya, dan juga untuk Pak Peter ya dari Maluku ya. Puji Tuhan, kalau kalau kita sama-sama melayani ya, kapan bisa sharing untuk firman Tuhan. Program Kita Diberkati sudah jalan 5 tahun dan tiap hari ada dalam ibadah, setiap hari
Ya, jadi bergantian hamba Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lain di program ini. Ya, kita interdenominasi gereja tidak membahas doktrin ideologi gereja, tetapi membahas ideologi kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan di sini ya. Di sini ada Advent, ada Katolik, ada berbagai gereja. Beda organisasi gereja, tapi kita tidak beda Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, kita adalah tubuhnya yang harus bersatu saling membangun satu dengan yang lain ya. Boleh dicatat nomor saya nanti WA nomor Bapak Ibu yang khususnya untuk hamba Tuhan yang bergabung ya, nomor saya boleh dicatat sekarang 0812 ya 54 8182 69. Sekali lagi 0812 ya 54 818269 ya. Nanti teman-teman yang hamba Tuhan yang bergabung boleh ya, nanti kita akan komunikasi dulu. Oke, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekarang untuk pengumuman besok ya. Besok kita akan dilayani oleh Ibu kekasih kita dari Jakarta. Kita terbang lagi, pindah mimbar kita ke Manado. Ya, ke Manado, yaitu Ibu Evangelis Selvi Soriton yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan dengan tema kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Kemudian selanjutnya hari mana ini? Bentar. Ya, hari Senin kita dari Manado, kita 1 jam perjalanan ke Tondano bersama Pastor Noldi Sompotan. Jadi pindah mimbar lagi ke Tondano. Kemudian dari Tondano kita terbang ke Papua. Pastor Arthur Watung. Ya, Arthur Watung. Dan kemudian tanggal 22 hari Rabu dari Papua terbang ke Salatiga, Jawa Tengah di lereng Gunung Merbabu. Evangelis Cornelius Rianto yang ada bersama dengan kita hari ini juga. Dan kemudian tanggal 23 yaitu hari Kamis dari Salatiga terbang ke Languan, Sulawesi Utara, Pastor Brian Makaraung yang akan melayani. Kemudian dari Languan terbang ke Jakarta lagi, mimbar pindah di Jakarta, Pastor Hengki Koyongian yang tadi menyampaikan doa syafaat. Kemudian tanggal 25 yaitu hari Sabtu kita akan dilayani oleh Pastor Robert Tommy Ferdinand Oro ya, yang sudah kurang lebih 80 tahun tetapi masih tetap semangat melayani. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian tanggal 20 nih berapa nih? 26. Ya, tanggal 26 kita akan dilayani mana ini? Tanggal 26 kita akan dilayani oleh Pastor Beni Gerungan. Ya. Kemudian tanggal 27 ya kita akan dilayani oleh pindah lagi ya, mimbar dari Jakarta pindah ke Surabaya. Evangelis Titos Daniel dari Surabaya ada juga bersama-sama dengan kita. Ya, saya kira demikian dulu pengumuman. 28, 29, 30, 31 saya masih karena ada pergantian, jadi mereka mau tukar mimbar katanya. Ya, puji Tuhan. Jadi saya kira demikian pengumuman. Dan untuk teman-teman yang ini Pak Peter Maluku, kalau seorang hamba Tuhan dari Maluku, ada Pak Yahya Sutrisno juga, ya boleh. Tadi nomor yang saya sudah kasih, nanti WA aja ke saya nomornya, nanti kita akan komunikasi. Dan juga Pastor Pak Feki. siapa itu tadi? Pastor Feki.
Ada Itu siapa nih? pastor itu Pak Victor Huta Barat itu tuh yang suka Pak nyanyi. Victor Huta Barat. Iya. Oh iya, Wah, mana? itu ada Pak Ada. apa Victor Oh iya, Huta Barat. selamat berselamat juga Selamat bergabung. bergabung ya Pak Kami Victor. diberkati. Ya, terima kasih. Boleh nanti catat aja ya. Ya, Pak Victor Apa Huta Barat ya. apa namanya Stella boleh nanti dicatat atau Henny ya nomor-nomor mereka. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan ke Pastor Anake. Silakan, Pastor. Oke, demikianlah grup kita diberkati bersama Pastor Vicky Kulon dari channel 33. Yeremia 3:3 berserulah kepadaku, aku akan menjawab kamu. Tuhan memberkati kita semua. And don't forget to remember tomorrow 9 join kembali 9 o'clock. Bagi yang tidak onsite bisa ke online ya. Kata grup kita diberkati tetap ada, hari Minggu juga tetap ada. Tuhan berkati kita semua. Selamat datang untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung juga di grup kita diberkati. Victor Huta Barat ya ada masuk ya. Ada Victor Huta Barat, ada Pak Peter, ada Pak Yahya Sutrisno, ada juga Pak Victor Huta siapa Barat ini? nyanyinya. Oh, PKL. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih Siregar. Aduh, kita dengar dulu dong Pak Victor Huta Barat nyanyi dulu dong. Kita mau dengar. Minta satu lagu Pak Victor. Ayo satu lagu. Salam semua. Lama tidak melihat. Ya, ayo. Saya bukan Victor Huta Barat yang di Jakarta, ibuku. Di mana? Di Rio, Rokan Hilir. Oh, di Riau. Ya, oke. Tapi kan semua bisa bernyanyi kan? Semua bisa bernyanyi besoknya. Ya. Kalau mau nyanyi sekarang juga boleh. Oke, semuanya. Oke, semua teman-teman di Singapura. Ya, ini Singapura tetap. Ya. Bagaimana teman-teman yang ada di Singapura? Ya, tetap kirim link sebanyak-banyaknya ya. Jangan kalah dengan bunda kamu di sini, Pastor Anego Felicia Inkiriwang. Ya, kirim sebanyak-banyaknya. Sebab jerih payah kamu tidak pernah sia-sia. Bukan untuk grup kita diberkati, tapi untuk Tuhan. Amin. Kemudian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semuanya kita satu pujian Immanuel. Karena Tuhan beserta dengan kita sudah lebih daripada cukup. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Nancy Bernard dari Ambon. Immanuel. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus beserta dengan saya dan saudara. Oke, lebih daripada cukup. Oke, kita berpisah untuk kembali